Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Zulfahmi. Di sini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Silahkan memperkenalkan dirinya, nama dan perannya sebagai apa. Iya. Perkenalkan, saya Reci Fatihatul Rizky. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti. Di sini saya berperan sebagai coach. Kami bertiga berada di kelas 64B dengan bimbingan fasilitator yaitu Bapak DRS Abu Hasan MMPD dan pengajar praktik Ibu DRA Wiwi Suharti MPD. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Sebelum memulai percakapan praktik coaching, saya akan mencoba bertanya kepada coachnya, yaitu Bu Resi. Bu Resi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Rian. Iya. Bagaimana Bu Resi, sudah siap ya untuk melaksanakan praktik coaching ini? Insya Allah sudah siap Pak. Iya, sudah siap. Kemudian untuk hal yang disiapkan itu kan ada rubrik penilaiannya ya. Jadi seperti apa Bu Resi untuk rubrik penilaian dari percakapan coaching ini? Iya. Untuk rubrik penilaian itu meliputi dari alur tirta, yaitu yang pertama ada tujuan, jadi menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Dan selanjutnya ada rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dan yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, Betul, berarti sudah paham ya Bu Reci ya tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan nanti. Ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi itu bagaimana untuk kompetensi coachingnya yang akan Anda laksanakan pada siang hari ini? Ya. Mengenai kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama ada presence, jadi kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya di sini akan berusaha untuk melaksanakan ketiga kompetensi itu dalam pelaksanaan praktek coaching hari ini. Luar biasa bagus. Tapi untuk dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang berusaha untuk berisi kembangkan dalam praktik coaching hari ini seperti apa? Ya. Yang dimana? Yang ingin saya kembangkan dari coaching hari ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak Yan. Iya, memang betul, kita memang bersama-sama harus selalu berlatih dalam membuat pertanyaan yang berbobot ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah indikator tercapaiannya itu yang boleh diharapkan pada pelaksanaan coaching nanti seperti apa? Ya. Saya akan berusaha untuk menerapkan semua indikator pada percakapan coaching alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Betul sekali. Jadi Bu Reci ya, jadi saya ingatkan untuk Bu Reci, untuk yang pertama harus mengimplementasikan dari tiga kompetensi coaching tersebut ya, mulai dari keadaan penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan pengajuan tentang pertanyaan berbobot ya Bu Reci ya. Kemudian juga dalam alur tirta tersebut juga istilahnya nampak ada dari apa tujuannya, dari identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya. Siap Bu Reci ya? Siap Pak Rian. Baik, monggo silakan Bu Reci dan Bu Ika untuk melaksanakan praktik coaching sesuai dengan alur tirta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resi. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat, semangat. Alhamdulillah. Bu Ika, mungkin ada hal yang ingin diceritakan pada saya? Iya, Bu Reci, begini, saya ada sedikit keluhan mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas secara penuh. Jadi waktu pembelajaran mereka tidak mengumpulkan tugas secara 100% Bu Resi. Seperti itu masalah saya. Oh begitu ya Bu Ika. Baik Bu Ika, kebetulan hari ini saya juga sedang luang
dan anak-anak juga sudah selesai PTS-nya, jadi saya punya banyak waktu untuk kita ngobrol atau sharing. Nah, nampaknya permasalahan yang Bu Ika hadapi sedikit ruwet ya Bu Ika ya. Ya, itulah. Baik, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu Ika, kira-kira apa yang Bu Ika harapkan dari diskusi kita hari ini? Iya Bu Resi, dari diskusi atau obrolan kita hari ini, saya berharap semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini, saya mendapat jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi. Seperti itu Bu Resi. Ya, oke Bu Ika. Nanti saya akan mencatat sedikit poin-poin permasalahan Bu Ika ya. Ya, biar nanti sedikit saya mengetahui permasalahan yang Bu Ika hadapi seperti apa. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Ika harapkan lagi selain solusi tadi. Kira-kira ada lagi tidak Bu Ika yang diharapkan? Iya, selain solusi tadi, saya berharap ada solusi yang saya harapkan tadi saya mendapatkan jalan keluar. Kemudian dari jalan keluar tersebut, saya berharap akan memperbaiki diri untuk pembelajaran berikutnya, seperti itu. Ya. Baik, sekarang Bu Ika ceritakan apa sih yang Bu Ika rasakan saat ini terkait dengan pembelajaran yang Bu Ika laksanakan? Pada saat ini, kendala yang saya hadapi adalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mungkin memang semua guru pernah mengalami hal tersebut. Tetapi saya sendiri dalam menghadapi pembelajaran saya, pada saat saya melakukan pembelajaran, sebagian siswa saya itu tidak mengumpulkan tugas. Jadi 100% siswa saya itu hanya sekitar 60% yang mengumpulkan tugas, seperti itu. Dan pengumpulan tugas, antusias pengumpulan tugasnya pada anak itu belum muncul. Jadi belum 100% muncul, sehingga anak itu tidak ada motivasi yang berakibat nilai-nilainya juga kurang, seperti itu. Kemudian meskipun sudah saya beri PR, tugasnya nggak selesai, saya kasihkan PR, ternyata dibuat PR pun juga tidak dapat terselesaikan, seperti itu. Ya, oke. Jadi kondisi tersebut membuat Bu Ika merasa resah ya dan kurang nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Betul begitu Bu Ika? Iya, seperti itu Bu Resi. Jadi Bu Ika, kalau dari penjelasan Bu Ika tadi, kurang nyaman disebabkan nilai anak pada mata pelajaran yang Ibu ajarkan mendapat nilai rendah, begitu ya? Iya, seperti itu. Oh ya. Sekarang bisa tidak Bu Ika ceritakan bagaimana Bu Ika melakukan pembelajaran di kelas? Maksud saya, pada pembelajaran apa yang Bu Ika anggap kurang? Ya. Bisa diceritakan. Pada pembelajaran tema dan juga matematika Bu Resi, di situ dalam proses pembelajaran tema saya melakukan pembelajaran hanya dengan menggunakan media pembelajaran saja. Saya memaparkan materi di depan kelas, kemudian saya memberikan tugas kepada siswa lewat lembar kerja, seperti itu. Dan dari materi yang saya sampaikan tersebut, itu akan saya berikan tugas yang pertama hanya evaluasi dari materi itu. Ternyata dari pantauan saya, sekitar 60% anak yang ada di kelas saya itu yang mampu mengumpulkan tugas. Dari situ saya mulai risau mengapa anak-anak di dalam pengumpulan tugas itu tidak dapat 100%. Nah, antusias anak berkurang pada mapel yang saya berikan, mungkin karena kesalahan teknis saya ataupun karena juga berkurangnya antusias anak, seperti itu. Jadi saya berharap sebagai guru saya berusaha yang terbaik untuk anak didik saya agar mereka bisa antusias terhadap apa tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu. Oke Bu Ika, saya sudah mulai paham nih. Karena saya juga pernah merasakan apa yang Bu Ika rasakan. Iya. Tadi saya dengar Bu Ika menyampaikan materi di depan kelas ya. Iya. Nah, sekarang menurut Bu Ika, bagaimana respon anak-anak terhadap materi yang Bu Ika sampaikan? Iya. Respon anak-anak pada waktu saya memberikan materi dengan cara video di layar proyektor itu sangat baik. Namun respon anak pada saat hanya saya menyampaikan materi saja itu kurang antusias, seperti itu responnya. Jadi perlu merasa saya harus mencari ketertarikan anak dan kurang pahamnya anak di situ. Dari pembelajaran saya itu harus bagaimana, apa itu harus saya lewat video atau saya langsung, itu ternyata
antusias anak di situ lebih ke video pembelajaran yang saya tampilkan seperti itu. Jadi dengan penyampaian materi lewat video pembelajaran, respon anak-anak sangat bagus ya. Iya, seperti itu. Walaupun harus menjelaskan kembali ya Bu. Iya, otomatis. Iya. Itu tentang materi Bu Ika sudah jelaskan ke saya ya. Sekarang tentang pemberian tugasnya. Nah, sekarang bisa Bu Ika jelaskan bagaimana teknik pemberian tugas yang Bu Ika berikan kepada murid Ibu, atau mungkin bentuk tugasnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi untuk tugas yang saya berikan anak, untuk pertama yang saya berikan tadi hanya respon saja, kan sudah saya jelaskan tadi ya, hanya respon saja, yaitu bagaimana anak merespon kegiatannya hari ini. Kemudian saya hanya memberi 5 soal dengan bertanya mungkin bagaimana perasaan anak-anak, gitu seperti itu. Kemudian tugas berikutnya saya memberikan lembar kerja. Jadi anak nanti saya berikan lembar kerja, setelah itu pengumpulan batas waktunya saya berikan. Nah, di pengumpulan batas waktu itu ternyata pada waktu pengumpulan batas waktu yang saya berikan itu anak tidak mencapai 100%. Nah, dari situ saya belum ketemu Bu, istilahnya saya belum ketemu ngeklik sama anak-anak itu yang maunya yang bagaimana, seperti itu Bu, sampai sekarang. Baik. Kalau menurut saya sih ya, apa yang Bu Ika jabarkan tadi tentang penyampaian materi dan penyampaian tugas sudah cukup baik. Tetapi kenapa muncul masalah anak-anak tidak mengumpulkan tugas? Mungkin dari situ Bu Ika merasa kurang nyaman. Jadi mungkin anak-anak merasa jenuh di sana ya. Kalau bisa dijelaskan lagi bentuk-bentuk soal tugas itu seperti apa Bu Ika? Bentuk-bentuk tugasnya tadi? Bentuk tugasnya tadi kan saya hanya tertulis berarti ya, hanya tertulis dan sebatas lembar kerja dan LKS. Saya kira hari itu tersebut adalah monoton. Mungkin anak-anak ingin memberikan tugas itu yang tidak membosankan. Hal lain ya. Nah, hal lain seperti itu. Jadi tidak hanya termonoton untuk tulisan, menulis seperti itu. Jadi saya harus berkreasi sepertinya seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita sudah langsung nih penyebabnya ya, sudah tahu motivasi belajar murid Bu Ika bisa dikatakan mungkin kurang ya. Iya. Karena dari bentuk penyampaian materi ataupun bentuk tugas yang Bu Ika sampaikan itu bisa dibilang monoton. Iya, seperti itu. Nah, ada lagi tidak Bu hambatan-hambatan yang terjadi tentang pembelajaran dan bentuk-bentuk tugas yang Ibu sampaikan selain 2 masalah tadi mungkin? Saya rasa hanya itu saja Bu Resi. Yang lainnya tidak ada. Gitu ya. Jadi mungkin metode pembelajarannya kurang enak mungkin ya. Sehingga dalam pengumpulan tugas juga berpengaruh. Iya. Nah, sekarang rencana Bu Ika beberapa hari ke depan apa nih? Istilahnya mau fasilitasi seperti apa siswa Ibu? Iya. Untuk beberapa hari ke depan, dari yang saya lihat mungkin ke depannya saya akan memberikan tugas tidak setiap hari. Jadi saya memberikan tugas mungkin seminggu 2-3 kali dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan selingi pemberian tugas itu seperti membuat poster, membuat puisi, ataupun membuat kuis dari situ. Karena kan kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu Desi ya. Jadi saya akan lebih bisa memilah-milah. Jadi anak yang mempunyai kemampuan visual, audio visual maupun kinestetik itu saya beda-bedakan agar nanti anak-anak tersebut dapat mengerjakan tugas dengan motivasi dan antusias yang tinggi. Jadi dari situ tadi saya dapat mengimplementasikan dari pengamatan saya sudah saya kelompok-kelompokkan tadi, saya dapat mengimplementasikan tugas yang saya berikan sesuai dengan bakat dan minat anak sehingga mereka dapat tertarik dan termotivasi. Bagus sekali Bu Ika, luar biasa. Jadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya? Iya. Nah, kalau menurut Bu Ika, dari pembelajaran seperti itu akan muncul berapa persen hasilnya Bu Ika? Saya berharap dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya akan lakukan, anak-anak akan mengumpulkan tugas hampir 90% ataupun sampai 90% lebih ya Bu Desi ya. Saya mungkin dapat diperoleh dari pembelajaran kan kalau berdiferensiasi kan bisa dengan teman ataupun diri sendiri. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan nanti dalam tugas-tugasnya itu bisa digabungkan antara
memecahkan masalah itu bisa dengan teman ataupun bertanya kepada gurunya. Iya, dengan Seperti itu. pembelajaran berdiferensiasi Iya. tadi sesuai dengan gaya belajar siswa Iya, sendiri ya Bu seperti Ika, ya? itu Bu Resi. Oke, oke. Dari situ saya dapat simpulkan dari metode-metode yang disesuaikan dengan minat anak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Menurut Bu Ika, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Bu Ika? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid sehingga guru memfasilitasi kebutuhan murid itu. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga kita tidak dapat memberi perlakuan yang sama terhadap murid tersebut. Oke, bagus Iya. sekali Bu Ika. Nah, selanjutnya apa nih komitmen Bu Ika terhadap rencana ibu tersebut? Iya, saya berkomitmen untuk selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif di kelas melalui video pembelajaran yang menarik. Dengan melaksanakan pembelajaran itu, selain bersumber pada video, saya juga akan menggunakan sumber-sumber belajar lain, baik melalui YouTube ataupun Google, seperti itu. Dalam menjalankan tugas saya sebagai guru, saya harus banyak memotivasi siswa saya agar siswa saya itu semangat belajar dan lebih tertarik lagi lah, termotivasi untuk tertarik lagi dalam pembelajaran saya, seperti itu Bu Resi. Luar biasa Bu Ika. Saya sangat mendukung hal itu ya. Terus kapan Bu Ika akan menerapkan pembelajaran yang menarik tersebut, menyenangkan dan kreatif? Pembelajaran saya yang menarik, kreatif dan menyenangkan bagi anak itu, insya Allah saya akan melaksanakan besok Bu Desi. Saya besok akan mulai melaksanakan pembelajaran seperti itu agar anak didik saya dapat termotivasi dan belajar dengan giat sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu. Wah, saya nggak sabar ini Bu Ika, pengen tahu hasilnya setelah Ibu menerapkan. Besok ya Bu Ika ya? Insya Allah besok Bu Desi. Saya ingin lihat hasilnya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Ika ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Resi. Iya. Saya berterima kasih karena setelah mendengar curhatan saya hari ini, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Bu Ika, semoga untuk kedepannya diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Bu Ika. Iya, Seperti itu ya, terima Bu Ika. kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali Bu Resi. Praktik coachingnya sudah sangat baik sekali ya, jadi sudah bagus. Kalau saya amati itu tadi sudah sesuai dengan alur-alurnya, sudah muncul semuanya, dari tujuan, dari identifikasi, dari rencana aksi, dan tentunya sudah benar-benar bisa menggali dari masa yang ada, dari coaching sudah tergali semuanya, sudah dibabat habis oleh Bu Resi. Jadi seperti itu. Jadi Bu Ika sebagai coach sudah bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Jadi kalau saya nilai dari skala coachnya Bu Resi itu antara 1 sampai 4 sudah tidak ada 3 lagi, sudah 4 koma malah ya. Itu sudah bagus sekali. Begini Bu Resi, setelah melakukan coach tadi, apa yang dapat diambil dari kegiatan coaching tadi Bu Resi? Hasilnya seperti apa menurut Bu Resi? Apa sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Oh ya, menurut saya hasilnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi tadi saya mengambil tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah di situ saya sudah dapat banyak menggali tentang permasalahan dari coach yaitu Bu Ika dan mendapatkan solusi dari Bu Ika sendiri. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Selanjutnya Bu Resi ya, setelah saya mengamati percakapan coaching yang Bu Resi laksanakan, ini dari hasil catatan observasi saya ya. Jadi untuk apa ya, kompetensi bagian apa yang sebenarnya ingin Bu Resi terus kembangkan setelah melaksanakan percakapan coaching hari ini? Iya, yang ingin saya kembangkan lebih, kalau ini tadi tentang pengajuan pertanyaan berbobot, saya juga ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oh, berarti tiga-tiganya ingin terus dikembangkan ya? Saya kembangkan ya. Biar hasilnya lebih bagus lagi, lebih mantul lagi, mantap betul ya. Kemudian ya, Bu Resi ya, pasti ya kita itu sebaik-baik kita pasti ada kekurangannya. Pasti, ya seperti itu. Untuk ketiga kompetensi coaching tersebut,
yang Bu Resi masih merasa kurang itu di bagian apa dan bagaimana cara memperbaikinya Bu Resi? Dari ketiga itu ya Pak Dian. Iya. Yang merasa mungkin masih kurang apa? untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang untuk saya, karena saya harus benar-benar setelah kehadiran penuh kemendegaraan aktif, tentu saya di situ akan tahu permasalahan coaching. Nah di situ saya harus bisa menggali dengan tuntas sehingga permasalahan dari coaching itu sendiri bisa terselesaikan melalui solusi yang dari diri coaching itu sendiri. Iya, intinya kita harus terus berlatih ya, Iya, belajar terus sekali, berlatih, terus mempraktekkan. Iya. Jadi ke depan kita jangan malu-malu apabila ada rekan sejawat, murid yang bermasalah, kita harus benar-benar bisa membantu mereka untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi ya, Bu Resi ya. Terima kasih Bu Resi, Bu Ika atas percakapan coaching hari ini, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.